Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai konsep, aspek, dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada Albani Nur Hakim, yaitu saya sendiri, dan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Aisyah Nautika Rahmi, kemudian ada Hana Andini, dan yang terakhir ada Kamila Faura Cahyani. Nah, langsung saja. Yang pertama, kami akan membahas aspek-aspek perkembangan peserta didik yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, apa aja aspek-aspek perkembangan peserta didik? Nah, yang pertama, aspek-aspek perkembangan peserta didik itu ada yang disebut dengan aspek perkembangan kognitif. Nah, apa aspek perkembangan kognitif itu? Nah, aspek perkembangan kognitif itu adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu dapat mempelajari, bagaimana seseorang itu dapat memikirkan suatu hal apapun ataupun memikirkan lingkungannya. Nah, ada pula yang mendefinisikan bahwa kognisi atau kognitif itu adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yaitu seperti persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Nah, kemudian kognitif itu seiring dengan bertambahnya usia tentu akan menjadi lebih matang. Misalnya anak SD itu tentu kurang matang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Begitupun dari segi jumlah kualitatif, tentu anak SD itu akan lebih kurang jika dibandingkan dengan anak dewasa. Nah, jika anak dewasa tentu akan memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan anak kecil. Nah, kemudian Jane Piaget mengemukakan ada 4 tahapan kognitif pada anak. Yang pertama itu ada tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai kurang lebih 2 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap operasi awal, yaitu pada anak usia 2 sampai 6 tahun. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ada tahap operasi konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Nah, yang selanjutnya ada tahap operasi formal, yaitu pada usia 12 tahun ke atas. Nah, itu terkait dengan aspek perkembangan kognitif. Yang selanjutnya yang kedua yaitu aspek perkembangan psikomotorik. Nah, apa yang disebut dengan aspek perkembangan psikomotorik? Nah, perkembangan psikomotorik ini kaitannya sangat erat dengan perkembangan fisik seseorang. Nah, motorik itu adalah merupakan perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, dan otak. Nah, ada orang yang lebih menonjol dari atau lebih ada mempunyai kelebihan lah dari sisi psikomotoriknya. Nah, maka orang-orang ini nanti akan lebih cenderung menjadi olahragawan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan antara istilah motorik dan juga psikomotorik. Nah, kalau misalkan motorik itu adalah gerak. Kalau misalkan psikomotorik itu adalah kemampuan untuk bergerak. Nah, itu terkait perkembangan psikomotorik. Selanjutnya, yang ketiga itu ada aspek perkembangan moral. Nah, jika lembaga pendidikan di kita itu pasti akan melahirkan anak didik, bahkan melahirkan peserta didik yang berkompetensi, yang berpengetahuan, yang berintelektual. Nah, akan tetapi selain menjadikan peserta didik menjadi anak yang cerdas, pendidikan atau lembaga pendidikan pun justru harus bisa melahirkan, harus bisa menghasilkan manusia yang baik, berbudi pekerti, serta berakhlak. Nah, salah satu pendidikan yang mengarah pada pendekatan tersebut yaitu adalah dengan pendidikan moral. Apa yang disebut dengan moral?
Moral itu dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan. Nah, kemudian kesadaran moral anak itu tentu akan berkembang seiring dengan berjalannya usia. Terutama peranan lingkungan itu akan lebih dominan, gitu kan, akan lebih mempengaruhi kepada moral anak, terutama dari lingkungan keluarga. Pada mulanya anak itu akan melakukan perbuatan moral itu karena meniru ayahnya, ibunya, atau kerabat keluarga yang lain. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan berjalannya waktu, anak tersebut akan melakukan suatu moral itu atas dasar prakarsa sendiri. Nah, itu terkait dengan perkembangan moral. Yang selanjutnya itu ada aspek perkembangan emosional. Nah, aspek perkembangan ini yaitu mengarah kepada emosi. Nah, apa yang disebut dengan emosi? Emosi itu adalah setiap keadaan pada diri seseorang yang berhubungan dengan kondisi afektifnya atau afeksi dengan tingkatan yang lemah maupun yang kuat. Nah, keadaan afeksi yang dimaksud ini adalah ketika seseorang bisa merasakan bahagia, bisa merasakan tertawa, terkejut, sedih, dan lain sebagainya. Nah, namun nanti ada anak-anak yang dapat mengontrol emosinya. Ada pula anak-anak yang tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik. Nah, maka selaku pendidik kita harus bisa mengarahkan peserta didik kita. Nah, itu terkait dengan emosi. Selanjutnya ada aspek perkembangan sosial. Nah, aspek perkembangan sosial, bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Pada awal manusia dilahirkan tentu belum memiliki sifat sosial. Nah, dalam artian belum ada kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun seiring dengan bertambahnya usia, tentu rasa untuk bersosialisasi itu akan semakin ada. Nah, ketika seorang anak memasuki usia 6 bulan, nah, di saat itu mereka bisa mampu untuk mengenal manusia yang lain, terutama orang yang dekat seperti ayahnya ataupun bahkan ibunya. Nah, anak itu pada usia ini sudah bisa membedakan mana arti dari senyuman, mana arti marah, mana arti tidak senang, mana arti terkejut, atau mana arti kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan perkembangan sosial. Nah, tapi perkembangan sosial ini akan diawali pada anak usia 3-5 tahun. Karena pada usia ini anak itu lebih senang bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu pun tentu sifat sosial seseorang ini akan semakin bertambah dan akan semakin baik jika tidak dipengaruhi oleh hal apapun, seperti misalnya gadget dan lain sebagainya yang menjadikan seseorang ini lebih cenderung diam di rumah atau jadi menutup diri. Nah, selanjutnya ada perkembangan bahasa. Nah, bahasa ini merupakan kemampuan khas manusia karena bahasa ini adalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Al-insanu hayawanun natikun, manusia itu adalah hewan yang berpikir, hewan yang berbicara. Maka ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku manusia. Nah, kemudian berangkat dari hasil-hasil penelitian para ahli psikologi perkembangan bahasa adalah kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya. Nah, aspek bahasa pun akan berkembang dengan peniruan bunyi, suara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada masa awal sekolah dasar, bahasa itu di sini pun berkembang, yaitu berbahasa sosial, seperti misalnya memahami mana suatu makna perintah, mana suatu makna larangan, mana ajakan dari temannya ataupun dari orang lain, dari orang dewasa, seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua ada pada akhir masa sekolah dasar, yaitu di sini akan ada berkembang bahasa pengetahuan. Bahasa pengetahuan itu adalah perkembangan di mana bahasa itu berkaitan erat dengan kemampuan intelektual dan sosial seseorang. Ketika seseorang ini sering membaca, sering mengkaji, sering bergaul dengan orang-orang intelektual, sering berdiskusi, maka bahasanya pun akan berkembang menjadi bahasa yang memang sangat baik, bahasa yang memang sangat rumit, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berilmu. Nah, itu terkait dengan aspek bahasa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai aspek-aspek perkembangan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh saudara Kamila mengenai teori-teori perkembangan peserta didik. Nah, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan peserta didik. Teori-teori perkembangan peserta didik, menurut Crane 2007, ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan ahli psikologi perkembangan, yaitu yang pertama ada teori environmentalisme. Teori environmentalisme menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Teori ini dikemukakan filsuf Inggris John Locke 1632 sampai 1704. Locke terkenal dengan istilah tabula rasa atau meja lilin putih. Locke mengakui kalau individu memiliki temperamen yang berbeda, namun secara keseluruhan lingkunganlah yang membentuk jiwa. Yang kedua yaitu teori naturalisme. Teori naturalisme memandang anak berkembang dengan cara-caranya sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Alam seperti guru yang mendorong anak mengembangkan kemampuan berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda. Teori ini dikemukakan Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul Emile. Belajar dari alam, anak-anak mungkin berubah, mungkin tidak, tetapi anak tetap saja sebagai pribadi yang utuh dan kuat. Yang ketiga yaitu teori etologis. Etologi adalah studi tentang tingkah laku. Bowlby menyatakan perkembangan manusia ditentukan lingkungan yang diadaptasinya. Untuk mendapatkan perlindungan, anak-anak harus mengembangkan tingkah laku kemelekatan atau attachment, yaitu sinyal yang mempromosikan dan mempertahankan kedekatan anak dengan pengasuhnya. Yang keempat yaitu teori komparatif dan organismik. Teori komparatif dan organismik dikemukakan oleh Heinz Werner. Ia menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ontogenik. Yang kelima yaitu teori perkembangan kognitif. Teori ini digagas Jean Piaget, yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Piaget mencatat bahwa seorang anak berperan aktif dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia. Yang keenam yaitu teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral dikemukakan oleh Lawrence Holberg. Berdasarkan penalaran yang diberikan oleh responden dalam merespon dilema moral yang dihadapinya, Holberg percaya bahwa ada tiga tingkat perkembangan moral yang masing-masing ditandai dua tahap. Konsep kunci untuk memahami perkembangan moral menurut Holberg adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi yang dikendalikan secara internal. Yang ketujuh yaitu teori pengondisian klasik. Teori pengondisian klasik dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Ia menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal prinsip stimulus dan respon. Melalui eksperimennya, Pavlov menemukan bahwa pengondisian dapat menimbulkan respon-respon bawaan terjadi secara spontan melalui latihan berulang-ulang. Yang kedelapan yaitu pengondisian operan. Pengondisian operan dikemukakan Skinner. Untuk menemukan teori pengondisian operan sebagai sebuah teori perkembangan Skinner, Skinner membuat Skinner box. Di dalam kotak Skinner mencobakan perkembangan pengetahuan latihan yang disertai dengan reward dan punishment. Yang kesembilan yaitu teori pemodelan. Teori pemodelan dikemukakan oleh Albert Bandura yang lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di sebuah kota kecil Mundara yang terletak di Alberta bagian utara atau Kanada.
Sampai saat ini, Bandura masih bekerja di Universitas Stanford. Bandura menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. Yang ke-10 yaitu teori sosial historis. Teori sosial historis dikemukakan oleh Vygotsky. Lev Vygotsky berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak. Interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya akan menciptakan bentuk-bentuk aktivitas mental yang tinggi. Yang ke-11 yaitu teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik atau psikoanalisa digagas oleh Sigmund Freud yang menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Menurut Freud, perkembangan seseorang digambarkan sebagai sejumlah tahapan psikoseksual yang digambarkan pada tahapan-tahapan seperti tahapan oral, tahapan anal, tahapan palik, tahapan laten, dan genikal. Yang ke-12 yaitu teori psikososial. Teori ini digagas oleh Erik Erikson yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Erikson meyakini bahwa setiap tahap perkembangan berfokus pada upaya penanggulangan konflik. Kesuksesan atau kegagalan menangani konflik dapat berpengaruh pada setiap perkembangan. Yang ke-13 yaitu perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa. Teori ini digagas oleh Chomsky. Chomsky menyatakan kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kemampuan berbahasa telah dibawa manusia sejak lahir. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu teori humanistik. Penggagas aliran humanistik adalah Abraham Maslow. Menurut Maslow, pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Dengan kata lain, Maslow menyatakan hanya manusia yang merdeka dari tekanan budaya yang dapat mencapai kesempurnaan perkembangannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aisyah Nautika. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah pengertian dari perkembangan. Menurut Hasan, perkembangan adalah segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perkembangan merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia dengan tahapan-tahapan tertentu. Perkembangan manusia dimulai sejak masa bayi sampai usia lanjut. Kemudian, selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu yang pertama adalah perubahan fisik. Perubahan fisik ini contohnya adalah seperti perubahan tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan perubahan organ dalam tubuh lainnya seperti otak, jantung, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada perubahan mental. Perubahan mental ini merupakan perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, dan imajinasi. Kemudian, perubahan mental juga merupakan hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan sikap sosial yang baru. Misalnya seperti sikap egosentris yang hilang, yang kemudian berganti dengan sikap prososial. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Menurut Hurlock 1980, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Tetapi, sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sukar untuk ditentukan, terlebih lagi untuk dibedakan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Nah, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi merupakan salah satu faktor umum yang mempengaruhi perkembangan anak. Tingkat intelijensi yang tinggi erat kaitannya dengan kecepatan perkembangan.
Sedangkan tingkat intelijensi yang rendah erat kaitannya dengan kelambanan perkembangan. Contohnya adalah dalam hal berbicara. Anak yang cerdas sudah dapat berbicara pada usia 11 bulan. Sedangkan anak yang rata-rata kecerdasannya dapat berbicara pada usia 16 bulan. Anak yang kecerdasannya sangat rendah, mereka baru dapat berbicara pada usia 34 bulan. Sedangkan bagi anak-anak yang mohon maaf idiot, mereka baru dapat berbicara pada usia 52 bulan. Selanjutnya yang kedua adalah seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin juga memegang peranan yang penting dalam perkembangan fisik dan mental seorang anak. Dalam hal anak yang baru lahir misalnya, anak laki-laki sedikit lebih besar daripada anak perempuan. Tetapi, anak perempuan kemudian tumbuh lebih cepat daripada anak laki-laki. Demikian juga dalam hal kematangannya, anak perempuan lebih dahulu daripada anak laki-laki. Lalu, yang ketiga ada kelenjar-kelenjar. Penelitian dalam bidang endokrinologi menunjukkan betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh kelenjar gondok terhadap perkembangan fisik ataupun mental anak-anak. Kelenjar gondok ini mempengaruhi perkembangan baik pada waktu sebelum lahir maupun pada pertumbuhan dan perkembangan sesudahnya. Lalu, yang keempat ada kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Lalu, yang kelima, posisi dalam keluarga. Posisi anak dalam lingkungan keluarga juga mempengaruhi perkembangannya. Bila anak itu merupakan anak tunggal, biasanya perhatian orang tua itu tercurah seluruhnya kepadanya. Sehingga ia memiliki sifat yang cenderung kekanak-kanakan, manja, dan kurang bisa bergaul dengan teman sebayanya. Sebaliknya, seorang anak yang mempunyai banyak saudara, jelas orang tuanya akan sibuk membagi-bagi perhatian terhadap saudara-saudaranya itu. Oleh sebab itu, anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dalam suatu keluarga menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan anak yang pertama. Hal ini dimungkinkan karena anak yang lebih muda akan banyak meniru dan belajar dari kakak-kakaknya. Meskipun demikian, anak bungsu akan terlihat lebih lamban perkembangannya karena dalam beberapa hal sangat bergantung pada kakak-kakaknya, sehingga kurang mendapat dorongan untuk berkembang sendiri, dan sifatnya yang manja itu ikut pula menghambat perkembangannya. Tapi di sisi lain juga, perlakuan orang tua itu juga yang berpengaruh. Misalkan jika dia juga anak tunggal, tetapi orang tuanya itu memperlakukan dia dengan perlakuan dia harus mandiri, justru sifat mandirinya itu yang akan mempercepat perkembangannya. Tetapi sebaliknya, jika dia anak yang memiliki saudara yang banyak, tetapi orang tuanya itu memperlakukan dia dengan manja, maka sifat manjanya itu yang akan memperlambat perkembangannya. Lalu yang keenam, ada makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi dan berbagai vitamin. Lalu yang ketujuh ada luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. Lalu yang kedelapan ada hawa dan sinar. Hawa dan sinar ini maksudnya adalah lingkungan. Hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting sehingga terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. Lalu yang terakhir ada kultur atau budaya. Penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak-anak bayi dari kedua kultur adalah sama. Ini menguatkan pendapat
bahwa sifat-sifat anak bayi itu adalah universal, dan bahwa budayalah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Yang termasuk faktor budaya di sini, selain budaya masyarakat, juga di dalamnya termasuk budaya pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Aisyah yang telah mempresentasikan dan telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kepada Saudari Hana, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bagian dari tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu ada pengertian tugas perkembangan. Slide selanjutnya. Hafigos memberikan pengertian tugas-tugas perkembangan bahwa tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Singkatnya, tugas perkembangan adalah tugas yang timbul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya, Hafigos pula membagi tugas perkembangan menjadi 4. Selanjutnya, ya. Yang pertama yaitu ada tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak awal, yaitu umur 0 sampai 6 tahun. Di antaranya yaitu belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, dan belajar mengadakan hubungan baik dan buruk dan pengembangan kata hati. Yang kedua yaitu ada tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah, yaitu umur 6 sampai 12 tahun. Di antaranya yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, dan mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Yang ketiga yaitu ada tugas perkembangan masa remaja, yaitu umur 12 sampai 21 tahun. Pada masa ini ada beberapa dari tugas yang diberikan, yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan atau hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, serta memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tugas perkembangan masa dewasa awal. Di antaranya yaitu memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan menemukan suatu kelompok prestasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hana yang telah menjelaskan materinya.
Dan sekian yang dapat kami presentasikan mengenai konsep, aspek-aspek, dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Semoga teman-teman yang menonton video kami dapat mengambil manfaatnya serta dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.